Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klaker hukum. Kenal, akrab, dan care dengan hukum. Apa kabar Sobat Afgan semua? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat-sehat, selalu menjaga kesehatan, selalu menerapkan prokes, karena pandemi masih melanda di negara yang kita cintai ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba berdiskusi terkait simbol-simbol dari negara Indonesia. Mungkin kalau Sobat Afgan mengikuti beberapa waktu yang lalu, saya sempat memposting di akun Instagram saya kuis yang pertanyaannya simbol negara Indonesia, yaitu pilihannya ada dua. Yang pertama yang huruf A itu Presiden Republik Indonesia, dan yang kedua lagu Indonesia Raya. Nah, dari beberapa Sobat Afgan yang menjawab dari kuis tersebut, ini persentasenya ada 29 orang yang menjawab, yaitu sebanyak 8 orang menjawab Presiden Republik Indonesia. Kemudian sebanyak 21 orang menjawab lagu Indonesia Raya. Nah, sebetulnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sebetulnya apa saja sih yang dikategorikan sebagai simbol negara? Nah, simbol negara ini sendiri itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan konstitusi negara kita. Jadi, mari kita sama-sama lihat seperti apa sih bunyi pasalnya di dalam UUD 45. Ini saya bacakan, yaitu yang pertama ada di pasal 35, yaitu bendera negara Indonesia ialah bendera merah putih. Nah, kemudian di pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian di pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pasal 36C, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, jadi berdasarkan konstitusi kita, yaitu UUD 1945, yang masuk kategori simbol-simbol negara, yaitu adalah bendera merah putih, bahasa Indonesia, burung Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi hanya 4 itu. Kemudian, turunan dari UUD 45 ini, ada undang-undang yang mengatur mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, yaitu termuat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, di mana? Yaitu di pasal 1 ayat 1, bendera negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sang merah putih. Kemudian di pasal 1 ayat 2-nya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pasal 1 ayat 3, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pasal 1 ayat 4, lagu kebangsaan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Nah, jadi menurut secara konstitusi maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia, simbol-simbol negara Indonesia yaitu hanya keempat tadi. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, burung Garuda Pancasila yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, jadi selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut juga mengatur apa tujuan ditetapkannya simbol-simbol negara tadi. Nah, di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu yang pertama untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tujuan yang ketiga, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan. Nah, jadi inilah mengapa atau inilah tujuan kenapa simbol-simbol negara itu diatur di dalam UUD 45 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, sekarang pertanyaannya,
bagaimana posisi Presiden Republik Indonesia? Apakah termasuk dalam lambang negara atau termasuk dalam simbol negara? Jadi saya bisa jelaskan secara konstitusi dan secara hukum bahwa Presiden Republik Indonesia itu tidak masuk ke dalam simbol negara ataupun lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun secara politis Presiden Republik Indonesia dikategorikan sebagai lambang negara karena beliaulah sosok yang mewakili Indonesia di dalam kancah pergaulan internasional. Nah, jadi melalui penjelasan ini, semoga Sobat Afgan memahami apa itu simbol-simbol negara dan juga lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Sobat Afgan semua dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya membuka kesempatan untuk mempromosikan usaha Sobat Afgan semua, baik yang ada di Palembang maupun yang ada di luar Palembang. Saya berikan kesempatan promosi secara gratis. Jadi bagi teman Afgan, sobat-sobat Afgan semua yang mempunyai usaha yang tergolong UMKM, silakan nanti bisa di-mention akun Instagram saya Afgan Law Firm. Bisa dilihat nanti di dalam tayangan video ini. Silakan nanti di-mention. Nanti di kesempatan berikutnya di dalam video kelakar hukum berikutnya akan saya tampilkan usaha ataupun promosi dari dagangan Sobat Afgan semua. Semoga melalui promosi tersebut dan ditayangkan di dalam channel YouTube ini dapat sedikit membantu usaha Sobat Afgan semua sehingga masih tetap berjalan di tengah kondisi pandemi yang masih melanda saat ini. Nah, sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap tingkatkan imunitas tubuh dan selalu menjaga protokol kesehatan. Salam kelakar hukum. Kenal, akrab, dan care dengan hukum.